Oke. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Ibu tahan dulu ya Bu ya. Saya ingin memperkenalkan Ibu ke peserta kita. Saya ingin menunjukkan betapa kerennya Ibu hari ini. Oke, Ibu kita hari ini, pemateri kita ya. Pemateri kita hari ini adalah Dr. Hajah Gunarti Dwi Lestari, MSI, MPD. Beliaunya lahir di Semarang tanggal 12 Juli tahun 67. Saat ini aktif menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya. Nah, pengalamannya itu banyak banget Bapak Ibu ya. Sangat pas untuk materi kita hari ini. Pertama, beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelayanan Beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat LPPM UNESA tahun 2006 sampai 2012. Kemudian Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNESA tahun 2012 sampai 2016. Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2015 hingga 2019. Kemudian Kaprodi S2 pada PLS Pasca Sarjana UNESA 2020 sampai 2023. Jadi sekarang masih aktif sebagai Kaprodi S2 PLS Pasca Sarjana ya Bu ya. Kemudian beliau juga dosen pasca sarjana prodi pendidikan dasar, konsentrasinya di PAUD. Kemudian dosen pasca sarjana juga prodi pendidikan luar biasa, keren. Dosen S1 pendidikan luar sekolah, tim penyusun kurikulum PAUD 2013, tim penyusun bahan ajar diklat berjenjang, tim penyusun instrumen PKG, tim penyusun modul pengembang profesi GTK PAUD dan Dinas. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf, tolong mikrofonnya di mute ya Bapak Ibu ya. Tolong mikrofonnya dimatikan. Oke. Kemudian beliau juga tim ahli Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010 hingga 2020. Dan saat ini beliau adalah, mohon maaf Bapak Ibu, tolong mikrofonnya dimatikan. Dan saat ini beliau juga masih aktif sebagai Ketua Persatuan Wanita RI Jatim sampai dengan sekarang. Beliau juga pernah ikut short course, pernah atau sedang ya Bapak Ibu ya, short course PAUD di Australia dan Singapura. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang bisa kita ambil, kita serap ilmunya hari ini ya. Oke, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ibu Gunarti. Oh iya Bapak Ibu, saya ingatkan kembali jika Bapak Ibu ada pertanyaan tolong ditahan dulu ya. Kita hormati teman-teman yang hadir di webinar kita hari ini, tolong mikrofonnya di mute, dimatikan. Nanti setelah ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh angkat tangan, boleh raise hand. Nunggu saya memanggil nama Bapak Ibu, baru Bapak Ibu mengaktifkan mikrofonnya lagi untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Gunarti. Oke Ibu Gunarti, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu. Silakan Ibu. Udah sabar nih. M3 Iki M3. Mohon maaf Ibu, mikrofonnya dimatikan Ibu Eka Mayasari. ya. Monggo Ibu Gunarti silakan mempresentasikan. Ibu Gunarti. Bapak Ibu mungkin di sisi Ibu Gunarti masih ada gangguan koneksi internet ya. Kita tunggu Ibu Gunarti ya Bapak Ibu ya. Semoga internet kita hari ini bersahabat sehingga kita bisa sama-sama belajar dari Ibu Gunarti Dwi Lestari. Sebagai informasi, Ibu Gunarti Dwi Lestari ini tahun lalu juga sebagai juri di Inobel yang kelas SD. Yang beliau juga ketemu dengan Bapak Adin.
tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa penyebaran COVID-19. Ya, ini masih ada yang menyampaikan suaranya tidak jelas ya, Bun ya. Gitu ya. Di dalam chat ini karena memang kita pakai handphone, ini saya terlihat di video pakai handphone ya. Karena di dalam laptopnya ini saya tidak tahu sudah disetel device-nya segala macam sudah setting, ternyata tetap tidak keluar suaranya. Nah, dalam surat edaran ini sudah jelas belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan jarak jauh itu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian yang kedua adalah belajar dari rumah itu dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain adalah mengenai pandemi COVID. Jadi nanti pada saat teman-teman merancang membuat kegiatan pembelajaran untuk orang tua di rumah, boleh tema-temanya itu dikaitkan dengan COVID, ya, kalau edaran itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yaitu bahwa aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah itu dapat bervariasi. Nah, kemudian yang keempat adalah, ini yang sangat ringan karena kondisi darurat itu memaksa kita, kedaruratan itu supaya aktivitas belajar di rumah itu diberi umpan balik yang bersifat kualitatif. Nah, inilah kemudian yang memaksa kita membuat perencanaan pembelajaran yang sedikit berbeda dengan keadaan yang normal. Nah, mari kita lanjut slide berikutnya. Nah, belajar dari rumah itu, boleh dilanjut? Boleh dilanjut slide berikutnya? Boleh diklik? Ya. Siap. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang peran orang tua dan guru saat belajar di rumah. Seperti apa ya? Kalau kita bicara tentang belajar di rumah, maka kita akan berbicara tentang peran orang tua itu harus memfasilitasi. Ya. Jadi kalau kemudian orang tua mengatakan, kenapa tugasnya guru di sekolah kemudian dikerjakan oleh orang tua di rumah, ya. Jadi kalau kita berangkat kembali lagi ke esensi, bahwa peran orang tua itu adalah memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan, dan kemudian mendokumentasikan perkembangan anak pada saat bermain. Nah, karena itulah tugas guru, teman-teman semua ini setulungagung, tugas guru adalah membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian anak dan kemudian memastikan kegiatan main yang dilakukan bersama orang tua itu dapat mencapai perkembangan anak sesuai dengan usia. Nah, kemudian juga dapat melakukan analisis terhadap capaian perkembangan anak. Jadi ini bagian terpenting di masa pandemi ini adalah merencanakan pembelajaran dari rumah yang itu butuh kerjasama dengan orang tua. Ya, tetapi yang patut diingat oleh kita semua adalah bukan memindahkan ya tugas guru di rumah, ya. Jangan dimaknai memindahkan tugas guru kepada orang tua di rumah. Tetapi orang tua tugasnya adalah memfasilitasi kegiatan belajar dari rumah. Nah, oke, lanjut slide berikutnya. Nah, mari kita lihat. Saya akan bertanya pada teman-teman, silahkan menjawab di chat. Silahkan jawab di chat. Ini masih ada yang menyampaikan suaranya tidak jelas sama sekali ya.
Bapak Ibu jangan khawatir, suaranya Ibu dengan sudah saya tolak dan insya Allah nanti ada SPP-nya dan suaranya. Mohon maaf untuk pertanyaannya. Iya, baik. Saya akan memulai begini. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ya yang ada dalam webinar ini, apakah masih ada yang menggunakan LKA atau LKS seperti dalam PowerPoint ini? Ya, jangan khawatir, PowerPoint-nya sudah dibagikan ke panitia, nanti akan di-share oleh teman-teman semua peserta webinar ya. Mari kita lihat dalam tayangan itu, ini yang paling sering dilakukan oleh guru-guru ya. Jadi guru-guru suka banget ini LKA LKS ini, dan kemudian di situ membuat garis menghubungkan gambar di sebelah kiri dengan gambar yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Ini suaranya katanya nggak terdengar ini Bu. Iya. Baik. Terdengar nggak ya suaranya ya? Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam slide itu, kita akan mengatakan begini, kalau sekarang di masa pandemi, sesungguhnya ada banyak media, ada banyak alat, ada banyak yang bisa kita manfaatkan dan kita optimalkan di rumah, ya. Contohnya adalah, ya kalau misalnya ibu-ibu bisa melihat saya lewat video kan ya, tayangan video ini, coba saya perlihatkan ini. Terlihat ya? Ya. Ibu share screen. Ya. Bentar, saya matikan screen saya, Bu. Silakan Ibu share screen jika ingin menunjukkan video. Iya. Saya ingin menunjukkan ini saja, share screen-nya dilepas ya Bu ya, coba. Apakah bisa melihat ini? Ini buah apa Ibu-ibu? Belum terlihat Ibu. Ini? Ibu sedang share screen saat ini. Saya pegang ini buah apa? Apel ya? Oke. Terlihat berarti mengikuti teman-teman. Baik. Oke. Yang ini? Bapak Ibu yang ditunjukkan Ibu Gunarti buah apa? Alpukat. Ya. Kemudian ini? Sudah. Baik. Seru kan ya? Gak asing kan ya? Baik. Ini sekarang kelihatan nggak ya? Nanas. Ya, kelihatan. Ada nggak semuanya itu di lingkungan kita? Ada nggak? Gampang nggak mencarinya? Pertanyaannya. Ya. Ini sekedar contoh-contoh yang nanti saya akan menggambarkan dalam perencanaan pembelajaran di rumah. Itu kita bisa menggunakan berbagai media, berbagai hal yang ada di rumah. Sekarang saya akan tunjukkan sebelum ke slide lagi ya. Suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Begini? Lebih keras? Halo Bu. Sudah. Sudah? Terdengar? Ini kayaknya saya apa suaranya kayak bunga tini ya? Bukan ya? Tidak jelas juga? Halo? Ibu, ini halo. Suaranya sudah terdengar Bu, responnya dari peserta. Suaranya nggak jelas. Suaranya tidak jelas. Daun apa Bu? Daun mangga. Nih pintar. Daun mangga.
Pintar. Ya. Ini Bu. Bunga apa? Kamboja. Kamboja. Oke. Ini. Bunga apa? Bunga apa? Bunga apa? Namanya lupa. Baik. Ya. Jadi ini semua itu bisa kita pelajari, bisa menjadi tema, bisa menjadi kegiatan dikala kita pembelajaran di rumah. Ya. Di seputar kita ada taman, ada halaman, ya. Siapa yang nggak punya alat dapur? Semua punya kan? Ya. Piring makan. Semua punya? Bilang pun gambarnya. Silang ya. Baik, sekarang balik lagi Bu Lulus, boleh share screen lagi? Ibu. Ya, kembali ke share screen lagi aja. Oke. Sudah Ibu. Ya, kembali ke sini. Apa bedanya antara yang saya tayang dalam paparan dengan benda-benda konkret yang tadi saya tunjukkan? Mana yang lebih bagus dalam kegiatan belajar di rumah? Menggunakan LKA, LKS itu ataukah dengan benda konkret yang tadi saya tunjukkan? Silakan dijawab. Monggo Bapak Ibu, lebih mudah menggunakan benda yang konkret atau yang saat ini tampil di layar Bapak Ibu? Boleh dijawabnya di chat ya, boleh dijawabnya di chat sehingga saya langsung baca chatnya itu, chatnya teman-teman itu. Ini ada yang menyampaikan suaranya campur. Yang penting nggak campur ya Bu, katanya suaranya campur. Oke, teman-teman matikan aja audionya, lalu pertanyaan saya dijawab melalui chat. Jadi bagus yang LKA, LKS atau yang konkret? Pertanyaan dari matematik bagus yang LKS atau yang konkret? Boleh dijawab di chat Bu. Yang mana? Pasti kan? Ya, boleh dilanjut Bu, slide-nya Bu Lulut. Siap Ibu. Ya, mari sekarang kita perhatikan. Ya, LK itu, ya, Bun, yang suaranya masih bocor, matikan dulu audionya ya, supaya nggak tambah feedback. Ya, nah ini loh komentarnya suaranya campur nih Bu, ya. LK itu kan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Maka tadi pembelajaran pada anak usia dini itu harus direncanakan secara baik yang berupa kegiatan main yang konkret dan menyenangkan. Ya, jelas ya. Mengapa harus konkret dan menyenangkan? Karena cara berpikir anak itu masih harus yang konkret sesuai tahapan perkembangan anak, maka dia harus dimulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang susah, yang kompleks, dari yang mudah ke yang sulit. Karena itulah tadi saya menunjukkan berbagai macam tanaman dan buah supaya teman-teman sangat memahami mengapa harus konkret. Ya, baik, lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Ibu dan Bapak silahkan menjawab di chat saja. Dalam gambar yang saya tayang itu, konsep apa yang akan diajarkan?
Oke, Bapak Ibu mau Gambar gambar yang kadang ya, AB ini, gambar yang ini, konsep apa yang akan diajarkan? dari gambar-gambar yang ada di dalam chat ini, konsep apa yang akan diajarkan? Mohon dijawab di chat room, Bapak Ibu. Silakan dijawab di chat. Gambar slide tidak jelas. Oh, ada bermain sambil belajar. Ya, tapi gambarnya ini baik. Saya akan bertanya yang mulai ini, yang ujung sebelah kiri. Yang ujung sebelah kiri. Ujung sebelah kiri yang ada cabe. Ini Ada cabenya itu konsep kira-kira apa yang bisa diajarkan? Halo, konsep apa ya? Silakan dijawab di chat. Oke, Bapak Ibu, yang gambar sebelah kiri ada gambar cabai, ada bawang, ada berambang. Itu konsep apa yang kira-kira ingin diajarkan ke anak-anak? Silakan dijawab di chat room, Bapak Ibu. Belum ada yang menjawab ya di chat. Ada pengenalan bahan Ya. alam, Ibu, dari Ibu Baik, Nabila. dijawab saja di chat Bu, supaya suaranya makin tidak eko ya, suaranya supaya terdengar jelas. Ibu menjawab di chat saja. Silakan, ya. Baik, saya akan menyampaikan ini semua bahan alat ini ada di sekitar rumah kita. Dan sesungguhnya kita bisa mengajarkan, ada yang menjawab itu Ibu Mary Susanti ya. Bermain peran. Yang mana yang bermain peran ya? Ya. Sesungguhnya ini bisa digunakan untuk yang ini di rumah kadang ada cabai ya, ada bawang merah, ada bawang putih. Ini kan klasifikasi kan, mengelompokkan ya, mengurutkan, pinter, oke, mengurutkan. Kemudian yang ini gambar anak duduk di kursi dan di bawah kursi. Ini geometri atas dan bawah ya. Kemudian seluruh ini sebenarnya adalah mengajarkan konsep tentang matematika. Ya, tentang matematika. Ya. Ini masih suaranya memang berdenging ya, sehingga tidak bisa jelas. Ya, sangat tidak jelas suaranya ya. Ya. Baik, lanjut. Silahkan slide berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dalam slide yang kami kirim ya, karena ternyata kita terkendala oleh IT-nya ya. Nah, sekarang apa perencanaan pembelajaran itu? Yuk, kita lewat. Langsung slide berikutnya, Bu. Boleh disetel videonya, Ibu? Oke. Boleh diklikkan Bu Lulut, biar teman-teman memperoleh video ini. Yang lain silahkan dimatikan. Tidak terdengar suaranya ya dalam videonya ya. Bentar Ibu, saya share ulang ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Suaranya. Sebentar Ibu. Ini kenapa?
Apakah sudah terdengar, Ibu? Belum? Belum terdengar ya? Videonya sih, gambarnya ada berjalan, tetapi suaranya nggak ada. Baik, nanti sambil dipersani di WA saja ya, karena di dalam materinya itu sudah lengkap. Saya berikan video untuk memberikan gambaran apa yang muncul dari video itu, gitu ya. Sekarang mari kita lanjut saja karena nampaknya karena gangguan teknis, kemudian kita cukup banyak kehilangan waktu untuk menyampaikan materi-materi penting ini ke teman-teman, gitu ya. Baik, boleh lanjut ke slide berikutnya, Bu. Boleh ke slide berikutnya. Oke, siap Ibu. Stop dulu Ibu. Oke, silakan Ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menyusun perencanaan? Ya. Oke, lanjut Bu. Pasti sudah tahu, guru-guru akan menjawab, kami Bu yang menyusun perencanaan, ya kan? Gurunya, kemudian dengan kepala sekolahnya. Nah, mengapa kita perlu menyusun RPP? Satu, kalau lihat tayangan dalam video, nanti diputar masing-masing video itu di rumah, karena sudah lengkap materi saya itu ada videonya. Satu, kita akan melihat pencapaian aspek perkembangan atau tingkat pencapaian perkembangan anak. Kemudian kedua adalah pencapaian KD-nya, kompetensi dasar. Yang ketiga adalah penyiapan alat dan bahan. Keempat, keberhasilan pengolahan pembelajaran yang bermakna. Ya, jadi mengapa perlu menyusun? Kemudian berikutnya adalah slide berikutnya. Kapan menyusun rencananya? Nah, boleh lanjut slide berikutnya. Nah, ini. Jadi perencanaan apa yang disusun pada masa BDR. Ini materi kita pagi hari ini sesungguhnya ini ya. Kalau tidak ada kendala teknis, saya kira ini akan lebih optimal, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman pelajari seluruh materi saya itu di dalam PowerPoint yang sudah kami serahkan pada panitia. Jadi dalam masa pandemi ini, teman-teman menyusun saja RPPM. Ya, jadi RPPM saja. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Yang harus kita perhatikan dalam menyusun RPPM adalah STTPA sebagai hasil akhir dari program PAUD atau KI, kemudian memahami KD-nya, lalu menetapkan materinya sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Ya, baik, lanjut. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, hal-hal yang kemudian harus diperhatikan ketika teman-teman menyusun RPPM pada masa BDR ini adalah, ya, satu, kegiatan pembiasaan di rumah itu dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai atau saat kegiatan dimulai atau setelah kegiatan dilaksanakan. Jadi kan kalau itu di rumah, orang tua bisa memilih ya, memilih kegiatan yang prioritas. Tetapi guru harus menyiapkan program rencana pelaksanaan program mingguannya itu selama 1 minggu. Orang tua boleh memilih saja satu kegiatan dalam 1 hari untuk kegiatan yang inti. Tetapi pembiasaan habituasi itu boleh dilakukan oleh anak-anak menyesuaikan pada waktu yang tersedia oleh orang tua di rumah. Jadi misalnya begini,
Kegiatan dilakukan bisa saja waktunya berubah, bergantung pada kondisi rumah masing-masing. Ya, kesiapan orang tua untuk mendampingi. Misalnya pagi orang tua masih WFH ya, yang orang tuanya guru seperti Bapak Ibu guru hari ini, maka orang tuanya WFH, maka kegiatan yang mendampingi anaknya boleh diambil di siang, boleh di sore, boleh di malam. Jadi inilah yang kemudian fleksibel. Guru memang tugasnya menjadi lebih sulit karena bisa sepanjang hari mendampingi anak-anak itu. Saya maunya siang, saya maunya sore, ini dipilih oleh orang tua masing-masing. Kemudian kegiatan itu bisa dilakukan juga di tempat lain selain di rumah. Misalnya, tadi teman-teman mengatakan, tapi yang saya tunjukkan adalah daun mangga. Kebetulan di rumah orang tuanya punya tanaman mangga. Maka boleh kegiatan itu dilakukan dengan mengobservasi pohon mangga. Sekarang mau musim mangga ya, buahnya mangga, bunganya mangga, mangga yang mentah, apakah ada yang mangga yang matang, bagaimana rasanya mangga, rasa mangga mentah, rasa mangga yang matang, warnanya mangga, dan lain-lain. Jadi artinya kegiatan itu bisa dilakukan di ladang, bisa di kebun, bisa di sawah, bisa di mana saja di lingkungan rumah. Ya, tentu nggak usah pergi kemana-mana yang jauh karena kita masih dalam zona yang merah, ya. Terutama yang zonanya masih merah. Kemudian yang bagian penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran di rumah adalah satu kegiatan main mungkin tidak selesai dalam satu hari dan dapat dilanjutkan kembali pada hari berikutnya. Ya, sekali lagi. Jadi kalau satu hari itu kegiatannya nggak selesai, anak didampingi oleh orang tua boleh melanjutkan kembali kegiatannya pada hari berikutnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahan dan alat disesuaikan dengan yang ketersediaan di rumah masing-masing, sehingga bisa jadi inspirasi guru dari guru yang berbeda. Jadi misalnya, yang ada di rumah hari ini nggak punya buah apa-apa. Ya kita belajar tentang meja dan kursi yang ada di ruang tamu misalnya. Jadi kebetulan saya sedang mendampingi guru-guru TK di Surabaya, guru dan kepala TK di Surabaya, untuk menyusun panduan belajar di rumah. Dan sudah selesai panduan itu sedang dipercetakan. RPPM-nya saya peroleh dari guru-guru semua itu, yang kemudian saya modifikasi menjadi kegiatan harian yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Kegiatannya sangat sederhana. Misalnya adalah ketika orang tuanya punya kendaraan roda 2, mengobservasi kendaraan itu. Plat nomornya itu angkanya berapa? Misalnya ya L1442, belakangnya RR. Itu sudah mengajarkan angka, mengajarkan huruf kepada anak-anak. Jadi boleh dimodifikasi kegiatan yang sederhana-sederhana dengan menggunakan bahan alat yang ada di rumah. Sepeda motor bisa dipelajari, mobil bisa jadi bahan materi, tanaman, buah, meja kursi, peralatan dapur, ya, wajan, panci, piring, gelas, kompor, ya, dan peralatan rumah tangga yang lain, termasuk ketika misalnya di ruang tidur, ada apa saja peralatan yang kita bisa pelajari. Ada lemari, ada tempat tidur,
bagaimana teksturnya, berapa panjang dan lebarnya. Jadi semua ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Nah, guru dibutuhkan kreativitas untuk menyusun RPPM itu berdasarkan pada bahan alat-alat yang diasumsikan oleh guru itu semua orang tua punya peralatan itu. Sehingga jangan memberikan tugas pada masa PDR itu dengan kegiatan-kegiatan yang orang tua itu harus mencari bahan dan alat yang tidak mudah. Itu intinya, ya. Baik, bagaimana dengan tema? Temanya disesuaikan dengan sekitar anak. Misalnya adalah guru-guru bisa membuat tema, misalnya dapur ibuku, kendaraan di rumahku, ya kan? Kan tadi ada sepeda motor, ada sepeda angin, ada mobil yang punya mobil, ya kan? Kemudian ada tema yang lain, bunga di halamanku. Ya. Jadi bunga yang saya tunjukkan tadi saya ambil di halaman rumah saya, bunga soka, ada bunga kamboja, ada bunga apa lagi yang saya tidak tahu namanya ya, kecil-kecil warnanya putih, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Nah, tema-tema itu ambil tema-tema yang ada di seputar lingkungan rumahnya anak. Inilah yang kemudian memudahkan guru ketika menyusun RPPM. Nah, kemudian tujuan kegiatan ini ya bukan bagus hasilnya, tetapi yang bagian penting adalah bagaimana orang tua mendampingi anak dalam proses pelaksanaannya. Ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Baik, boleh lanjut slide berikutnya. Nah, sebelum ini Bu, yang sebelumnya tadi, ya, yang sebelumnya, yang tadi, ya, enggak, lewat Bu, terus lanjut. Maju atau mundur, Bu? Slide berikutnya Bu, slide berikutnya. Ya, yang ini. Dalam materi saya sudah saya berikan contoh. Kebetulan materi ini juga adalah materi ketika BIMTEK BDR yang juga dilakukan oleh Direktorat PAUD. Sehingga insya Allah materi ini nanti teman-teman panitia akan saya berikan link. Saya berikan link untuk teman-teman bisa mengakses seluruh modul BDR ya. Saya akan berikan akses ke Bu Diana ya. Untuk teman-teman Tulungagung bisa mengakses modul BDR. Ya, modul BDR-nya itu terdiri dari ada modul BDR untuk perencanaan, ada penilaian, ada bagaimana bermain matematika, ada bermain bahasa, ada bermain kriya, ada bermain sains, ya, dan bermain musik, juga ada modul terkait dengan komunikasi. Jadi nanti linknya akan saya kirim supaya teman-teman bisa mengakses seluruh modul yang kaitannya dengan BDR. Terima kasih, Bu. Nah, mari kita lihat ya, nanti lewat Bu Lulut, mohon izin nanti linknya saya kirim. Lalu mohon dikirimkan ke seluruh guru-guru yang dalam wadah PGRI ya, supaya guru-guru TKRA yang masuk dalam organisasi PGRI semua punya akses itu dan tidak ketinggalan informasi terkait dengan BDR. Ya, matur nuwun Bu Lulut. Ini adalah contoh RPPM-nya yang paling gampang. Contoh temanya adalah rumahku, tempat bermainku. Subtemanya apa? Halaman rumahku. Untuk umur berapa? 5 dan 6. Mari kita lihat. Kalau kita lihat 6-nya, 1.2.
materinya adalah merawat tanaman ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian FM 3.3 4.3 adalah gerakan untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Ya, bisa tadi saya bilang dipegang daun mangganya, dipegang batang mangganya, ya, dipegang buah mangganya, ya, itu motoriknya jalan. Kemudian di kognitifnya apa? 3.6, 4.6. Di situ adalah pengelompokan bilangan. Nah, ketika pengelompokan bilangan misalnya, kalau tadi tanaman, maka ada berapa mangga buah mangganya? Ada 2 buah mangga yang masih mentah, warnanya hijau. Ada 2 buah mangga yang sudah masak, dikelompokkan. Ada 2 yang besar, ada 3 yang kecil. Jadi dikelompokkan ya. Kemudian dihitung keseluruhannya, jumlahnya misalnya 5. Oh, 5 itu terdiri dari 4 mangga yang besar, misalnya 1 mangga yang kecil. Atau 5 itu terdiri dari 3 mangga yang masak, 2 mangga yang masih mentah. Ya, itu sudah pengelompokan. Itu kognitif 3.6 dan 4.6. Nah, baik. Sekarang bagaimana dengan bahasa? Bahasa 3.11 dan 4.11 adalah menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, nanti guru bisa menyampaikan ke orang tua bahwa ketika temanya subtema tanaman, di rumah punya pohon mangga, anak suruh menceritakan bagaimana tentang buah mangga, pohon mangga tadi. Oh mama, mangganya rasanya asam karena masih mentah, ya. Jadi menceritakan kembali. Kemudian konsennya adalah 2.5. Berani mengungkapkan pendapat. Ya, kemudian seninya 3.15 dan 4.15 ya. Ekspresi seni musik dan kria. Boleh misalnya daun mangga yang kering kemudian dijadikan kreasi menjadi topi. Daun mangga yang kering bisa menjadi direndam dalam air, kemudian serat-seratnya bisa menjadi seni kria dan lain-lain ya. Jadi ada banyak ekspresi seni musik dan kria yang kemudian bisa dilakukan di rumah dengan tema tanaman. Misalnya temanya adalah tanaman mangga. Jadi tidak pisah ya. Baik, lanjut. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, bagaimana perencanaan pembelajaran di rumah? 1. Saya tadi menyampaikan guru-guru sebaiknya punya panduan. Nah, biasanya menyampaikannya kan lewat media sosial ya, lewat pesan di media sosial. Jadi kalau hari ini PGRI sebenarnya memfasilitasi dan memperkenalkan dengan Microsoft Teams. Bagus, kalau guru-guru sudah punya akses ini, bisa semua tugasnya itu dimasukkan dalam Microsoft Teams. Orang tua nge-download dari situ, orang tua mengirim tugasnya lewat Microsoft Teams itu. Tetapi kalau orang tua itu tidak bisa mengakses ini, sedangkan kita aja yang seperti ini ada masalah ya, di IT, ini sudah device-nya, sudah lengkap semuanya, suara nggak muncul. Nah, kalau kemudian susah, Bu, kami menyampaikannya lewat WA grup boleh. Bu, lewat Telegram lebih murah, pakai Telegram boleh, pakai Telegram ya. Aplikasi Fitcon yang lain bisa dimanfaatkan. Tetapi bagaimana yang paling mudah? Kalau kemudian Bu,
media sosialnya semua nggak bisa. Maka bikin panduan yang tertulis itu untuk kurun waktu tertentu orang tua diminta mengambil ke sekolah, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali. Kemudian pada saat sudah selesai orang tua mengembalikan lagi tugas itu ke sekolah, tentu dengan protokol kesehatan. Ya, karena kita harus betul-betul protokol kesehatannya itu nggak boleh diabaikan. Jadi satu, menggunakan buku panduan, dua, melalui pesan media sosial, tiga, didesain melalui aplikasi yang bisa dilakukan secara virtual. Nah, Bapak Ibu, saya sedang diminta oleh Direktorat untuk menyusun modul PJJ dan sudah selesai. Modul PJJ itu sudah selesai, akan segera dibimtekkan. Kemudian setelah itu saya diminta untuk syuting video yang itu nanti akan dimasukkan dalam YouTube, ya. Halo? Dimasukkan dalam YouTube per 6 menit. Nanti akibat guru-guru, namanya guru belajar, nanti bisa belajar dari video-video oleh narasumber nasional yang sudah divideokan. Jadi teman-teman nanti nggak akan kesulitan sepanjang tadi problemnya punya kuota. Kalau lihat YouTube aja saya kira kuotanya lebih murah daripada kita sitcom kan. Jadi nanti akses melalui YouTube setelah di video, guru-guru bisa banyak belajar informasi segala macam dari virtual ya melalui YouTube. Baik, lanjut Bu, tinggal sedikit materinya. Nah, maaf kalau tulisannya kecil-kecil. Ini contoh saja. Tadi saya sudah contohkan, misalnya adalah mencintai merawat tanaman, ya. Kemudian menguatkan dan melatih koordinasi mata dan tangan. Mengenalkan pola dan bilangan. Jadi mengenalkan pola dan bilangan juga bisa diajarkan ya. Dengan tema tadi tanaman mangga, pohonnya mangga, buahnya mangga, mengajarkan konsep tentang bilangan. Membiasakan berani mengungkapkan pendapat. Jadi bisa saja nanti aku bisa menanam bunga. Yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Tadi kan teman-teman sudah saya kasih contoh. Daun mangga dengan daun bunga kamboja dengan daun bunga soka berbeda-beda. Geometri besar dan kecil. Anak bisa melakukan mengelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Membersihkan kebun bersama ayah, ya. Menghitung bunga-bunga yang mekar, ya. Lalu membuat alat musik dari benda-benda di sekitar rumah, ya. Kadang-kadang pakai sendok, pakai sotel, bisa berbunyi, kan? Apalagi yang bisa berbunyi, semua benda yang ada di rumah yang bisa menghasilkan bunyi, itu bisa digunakan untuk membuat alat musik dan bernyanyi bersama orang tua. Kemudian juga batu-batu di halaman kalau misalnya ada, ya, mengelompokkan melipat pakaian, ya. Kalau selesai cuci baju, mama papa mengambil baju yang sudah kering, melipat baju yang sudah kering, menata baju sesuai klasifikasi. Mana baju ayah, mana baju ibu, mana baju adik. Belum lagi klasifikasi berdasarkan warna. Klasifikasi berdasarkan apalagi miliknya ayah atau miliknya ibu atau miliknya adik. Ya. Kemudian berdasarkan klasifikasi fungsinya baju. Ini baju di rumah, ini baju untuk ke kantor, ini baju sekolah, ini baju untuk main dan untuk baju di rumah, ya. Sehingga inilah yang sesungguhnya bisa dibuat oleh guru-guru RPPM dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Ya, misalnya lagi
praktek dong bikin es krim gitu ya. Bersama Bunda bikin es krim. Bagaimana caranya? Susunya dimasukkan dalam plastik. Pada plastik yang kedua diisi es batu, dikasih es batunya dikasih garam. Kemudian plastik yang berisi susu itu masukkan dalam plastik yang berisi garam. Kemudian dikocok. Nah, setelah dikocok lama-kelamaan semakin cepat ngocoknya, maka dia akan semakin cepat membeku. Ini bisa dilakukan juga oleh orang tua di rumah, ya. Lalu membuat dari kardus bekas, ya, itu juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi kegiatan mana yang lebih dulu dimainkan dalam minggu ini? Orang tua boleh memilih, Bunda boleh memilih satu kegiatan main satu hari. Jadi guru-guru jangan membebankan orang tua seperti kalau pembelajaran di sekolah itu minimal 4 kegiatan main. Kalau di rumah cukup satu hari satu kegiatan main. Saya ulangi, satu hari cukup satu kegiatan main ya. Dan ini bila anak-anak tertarik dan masih semangat ya, itu masih boleh terus dengan kegiatan berikutnya, tetapi minimal satu hari satu saja kegiatan ya. Kemudian tolong diamati kegiatan anak itu, lalu difoto, lalu direkam ya. Mohon maaf ibu-ibu yang suaranya bocor ya, suaranya masuk. Nah, Bapak Ibu mohon suaranya di-unmute. Bapak Ibu, ibu-ibu warisannya nanti hari Sabtu ya. Arisannya hari Sabtu, ini masih hari Kamis ya. Jadi dimatikan dulu audionya ya. ya terima kasih Bu. Saya lanjutkan. Jadi tolong amati. Jadi guru menyampaikan kepada orang tua diminta mengamati kegiatan anak, kemudian dokumentasikan. Boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk rekaman voice note, rekaman suara, boleh dalam bentuk rekaman video, yang kemudian nanti sebagai bukti kegiatan kemudian dikirimlah itu ke sekolah. Bagaimana yang nggak punya HP, ya, nggak ada alasan nggak bisa, boleh laporannya dalam bentuk deskripsi atau tertulis, misalnya anak saya namanya siapa, anak saya namanya Sarah hari ini sudah bisa tuliskan di situ, laporan dalam bentuk deskripsi itu yang kemudian dikirim kepada guru, ya, jadi catatan perkembangan anak Anda singkat saja, jangan membebani orang tua dengan laporan yang panjang-panjang ya. Baik, lanjut Bu Lulu. Lanjut slide berikutnya, sudah habis ini. Oke. Ya. Nah, pelaksanaannya di rumah ini seperti ini. Ini sekedar contoh. Dilakukan sesuai dengan inspirasi pada panduan tertulis. Berarti teman-teman guru TK, kepala TK hari ini yang ikut webinar, buatlah panduan tertulis untuk kegiatan BTR kepada orang tua. Ya, yang kedua, dilakukan sesuai arahan guru pada media sosial. Pada saat saya mendampingi guru-guru di Surabaya dan kepala TK dan guru TK, itu mereka hanya menyampaikan ke saya begini, Bu Bun, saya menyampaikan ke orang tua tugasnya melalui WA. Kalau WA itu tertulis, ya ditulis diketik, tetapi kan tidak dalam format yang baku. Sebaiknya guru-guru menulis ketik dalam format baku, filenya itu dikirim. Sehingga suatu saat chat itu bisa dibaca lagi dalam panduan singkat saja. Kadang-kadang kalau lewat WA saja itu tertutup, WA berikutnya itu nggak kebaca.
Jadi saran saya dilakukan sesuai arahan guru lewat media sosial, bisa membuat kalimat contoh kegiatan maupun video yang di-share oleh guru. Jadi guru memberikan contoh. Yang ketiga, lakukan dengan aplikasi sehingga dilaksanakan secara virtual antara guru dan anak. Nah, hari ini sebenarnya sudah ada aplikasi Microsoft Teams itu sering digunakan untuk anak-anak, terutama di SD ya. Di Lulus itu termasuk cucu saya itu juga menggunakan ini Microsoft Teams itu untuk sekolahnya. Jadi tugasnya dikumpulkan lewat situ. Jadi ini satu aplikasi yang bisa kita download, kemudian mungkin dari sisi kuota itu murah, tetapi pasti semua ada kelemahan kelebihannya ya. Ya, semua ada kelemahan dan itu pilihan. Tetapi pilihan yang paling gampang yang tadi saya sampaikan adalah melalui panduan. Panduan cetak itu serahkan kepada orang tua, turun waktu tertentu mengambil, mengembalikan. Itu paling aman ketika dengan cara yang virtual ini kemudian ada kendala di kuota internet. Ya. Seperti mahasiswa saya kalau setiap saat pakai Zoom, aplikasi itu, Bu, kuotanya mahal. Uangnya nggak punya, sangunya kalau WFH nggak dikasih sangu oleh orang tua. Jadi bagaimana? Ya tidak boleh sering-sering pakai itu karena memang diaturnya dalam 1 kali semester itu hanya 6 kali yang virtual. Nah, yang paling mudah menghemat adalah teman-teman guru membuat panduan tertulis saja. Kita belum tahu pandeminya akan berakhir kapan kan, paling tidak. Kalau tahun depan keadaannya masih seperti ini, kita sudah punya buku panduan yang bisa digunakan lagi pada semester akan datang. Ya, baik, lanjut slide berikutnya. Nah, bagian yang tidak kalah penting ya adalah proses berlangsung itu harus ada komunikasi ya. Komunikasi orang tua dengan anak bisa berupa motivasi. Misalnya pernyataan yang terbuka, kemudian jadi banyak kasus ada video yang beredar, sayang kita belum bisa sharing ini ya. Ada anak yang sekarang sudah hampir 6 bulan di rumah, kangen gurunya. Saking kangen gurunya, anak ini nangis, pengen ketemu bu guru, ya kan? Nah karena itulah memang tidak semua orang tua punya kompetensi untuk mengajar. Tetapi kalau sekedar memberi pujian kepada anak, saya kira bisa. Karena itu guru harus menyampaikan pada orang tua saat proses berlangsung. Orang tua sebaiknya juga melakukan pujian, memberikan motivasi. Sama seperti ketika guru melakukan pujian, memberi motivasi di sekolah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan yang akan dilakukan alat dan bahan itu pastikan yang ada di lingkungan rumah. Nah, kemudian yang ketiga, awali diskusi antara orang tua dan anak tentang apa yang mau dikerjakan. Jadi jangan hari ini guru sudah membuat ya RTPM, tetapi kemudian sampai kepada orang tua memaksa anak, hari ini maunya ibu belajar tentang ini tidak. Tetapi diskusikan dengan anak, hari ini dia akan memilih kegiatan yang mana. Ya, kemudian diharapkan orang tua juga bercakap-cakap dengan anak sehingga ketika kemudian materi itu disampaikan ya, kegiatan itu dilakukan oleh anak dengan ibu, dengan ayah di rumah, itu pastikan orang tua menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pertanyaan yang terbuka. Kemudian yang terakhir adalah amati, lakukan apa yang diucapkan anak, dokumentasikan. Tadi sudah saya sampaikan, bisa dicatat. Kalau orang tua malesnya boleh direkam, ya kalau males rekamnya, boleh difoto, ya boleh difoto, ceklik difoto, fotonya pasti keluar tanggal berapa, hasil karya, misalnya anak membuat
topi dari daunnya mangga. Nah, di foto itu hasil karya anak, itu nantilah yang kemudian dikirim kepada guru. Karena itulah guru harus membuat panduan supaya orang tua mudah mengimplementasikan kegiatan main bersama anak di rumah. Ya, saya kira itu. Kemudian kalau masih ada lagi slide berikutnya, Bu. Ya. Baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang setengah 20 menit. Silakan tanya jawab kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, dan semua materi sampaikan ke panitia termasuk video. Sebentar lagi saya kirim link. Sambil berproses nanti teman-teman silahkan download semua materi-materi DPR ya, supaya bisa memberikan penguatan ketika nanti membuat panduan yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah ketika orang tua mendampingi anak di rumah untuk belajar. Mohon maaf karena kendala teknologi yang audionya tidak bisa keluar dari laptop saya, sehingga mungkin tidak bisa maksimal. Saya ngajar seluruh tanah air, wilayah barat, timur, sampai Papua, Aceh, itu juga jalan normal saja. Ini ke Tulungagung suaranya nggak keluar itu ya. Sampai Papua dan Aceh kalau pelatihan calon pelatih itu juga tidak ada masalah gitu ya. Aduh, waktu saya kembalikan kepada Bu Lulu. Oke. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Sunarti. Sebenarnya keren banget loh ya materi hari ini. Mohon maaf Ibu, apakah ada sisi tanya jawab atau kita lewati saja? Monggo nanti kalau Ibu punya grup WA yang ikut webinar, kita lanjutkan lewat grup WA. Oke. Biasanya kalau memberikan pelatihan calon pelatih di tingkat nasional, setelah kami fitcon, kami mendampingi penguatan melalui grup WA. Oke, berarti Boleh. Nanti saya jawab lewat grup WA ya. siap Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali untuk hari ini Ibu. Mohon maaf jika ada kendala teknis. Selamat kembali beraktivitas Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah ikuti paparan ya dari Bu Gunardi. Sebenarnya materinya keren banget, tapi mohon maaf ada kendala teknis dari sisi Ibu. Jadi tadi suara Ibu tidak bisa keluar, tapi jangan khawatir, tadi sudah saya rekam ya. Jadi ceritanya tadi itu Ibu Gunardi sambil sambil presentasi itu sambil pakai HP. Jadi presentasinya dari sini, terus rekam suaranya. Jadi beliaunya itu dari tadi pegang HP untuk agar suara beliau bisa panjenengan dengarkan. Tapi sepertinya ada echo. Jadi tetap kualitasnya kurang bagus. Jadi insya Allah nanti hari ini saya akan share PowerPoint beserta record dari HP saya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ada dari Ibu Ana Tri Endah Muryani sampai mohon maaf untuk diri Ibu. Iya Bu, sangat dimengerti. Mohon maaf untuk hari ini. Oke, suaranya oke, baik Bapak Ibu sangat bisa dimengerti. Semoga dengan presentasi slide PPT yang akan kami share ke grup Kaizala dan suara audio kita share ke grup Kaizala, Bapak Ibu bisa menangkap apa sih konten materi kita hari ini. Oh iya Bapak Ibu jangan lupa setelah 3 hari nanti kita akan mengadakan lomba membuat dongeng video pendek durasi 6 sampai 10 menit yang isinya tentang dongeng-dongeng untuk murid Bapak Ibu. Jadi siapkan diri Bapak Ibu untuk membuat video pendek. Mohon maaf sekali lagi saya sebagai moderator mohon maaf untuk kesalahan teknis, kendala teknis yang kita alami hari ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengundur diri silakan
silakan dan saya hanya bisa minta maaf. Semoga besok ketika sesinya Bu Diana kita bisa lebih baik lagi, jadi tidak ada kendala teknis lagi, dan semoga Bu Diana besok juga bisa berkenan untuk sedikit mengulang materi kita hari ini. Oke Bapak Ibu, sekian, mohon maaf dari saya. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.